தலையெடுத்துட்டு போய்தான் என் மச்சான். Hai guys, welcome back. Seperti biasa, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film tentang pergangsteran yang sangat-sangat keren dan memacu adrenalin. Saking dahsyat dan kerennya, film berjudul Leo ini sukses tumbangkan film Jawan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Wow. Lantas, sekeren dan seberapa kilometer adrenalin kita terpacu? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Let's go. Di awal cerita, terlihat sekelompok geng kriminal sedang melancarkan aksinya menghabisi seorang camat atas pesanan seseorang. Mereka adalah geng Kang Mamat alias Mamat Bai, kejam dan tak kenal kata maaf. Tak jauh dari tempat itu, terlihat warga-wargi panik kocar-kacir diserang oleh seekor hyena. Pak Babin setempat, yakni Pak Josi, segera turun tangan. Ganasnya hewan liar tersebut memaksakan Pak Josi menghubungi Partiban untuk turut membantu. Dengan keahlian berburunya, Partiban berhasil menjinakkan hyenanya meskipun saat itu Partiban harus terkena sedikit cakaran. Setelah itu, setelah hyenanya ditaklukkan, Pak Josi lalu kemudian membawa hewan liar itu ke kantor. Sedangkan Partiban kembali bekerja seperti biasanya, yakni menjual roti dan aneka kopi di kedai miliknya. Sementara itu, geng Mamat alias Mamat Bai kena tipu dari orang yang menyuruhnya menghabisi Pak Camat. Mamat Bai telah dilaporkan ke polisi dan Mamat disuruh bersembunyi terlebih dahulu oleh temannya sesampai situasinya aman. Kembali ke Partiban. Partiban memiliki seorang istri yang sangat cantik. Namanya adalah Satya. Mereka dikaruniai satu putra dan satu putri. Dia adalah Sudu dan Cintu. Keluarga mereka bisa dibilang sangat harmonis dan bahagia. Suatu hari, Partiban kemudian mengajak keluarga liburan sambil mengunjungi hyena yang ia jinakkan tempo hari. Saat itu terlihat kepiawaian Partiban dalam menjinakkan hewan. Yang semulanya hewannya sangat liar, tapi setelah dielus-elus oleh Partiban, hyenanya menjadi penurut. Selepas itu, mereka lalu kemudian bermain dan bersenang-senang. Sementara geng Mamat, kini mereka tak bisa pulang setelah polisi mengincar mereka. Terpaksa mereka harus bermalam di tempat yang tak jauh dari rumah Partiban. Malam itu di samping Partiban sedang mendongengkan anak-anak mereka sebelum tidur, geng Mamat terlihat beraksi menjarah barang berharga siapapun yang lewat di hadapan. Bahkan malam itu geng Mamat menghabisi salah satu warga sipil dan meledakkan mobil yang dikemudikan orang tersebut. Membuat Partiban seketika terbangun akibat suara ledakan. Keesokan harinya, setelah Pak Josi ke TKP, Pak Josi menduga para pelaku adalah geng kriminal. Geng kriminal yang diduga pelaku pembantaian Pak Camat minggu lalu. Malam harinya, bertempat di kedai kopinya, Partiban terus memikirkan omongan-omongan Pak Josi. Untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, Partiban kemudian menutup kedai kopinya segera. Tapi salah satu simpatisan geng Mamat terlihat nyelonong masuk ke kedai Partiban. Kita panggil saja Kang Ujang. Saat itu Kang Ujang meminta dibuatkan kopi hangat, tetapi berhubung kedainya sudah tutup, Partiban meminta maaf dan menyuruh Kang Ujang ngopi di tempat lain. Tak terima, Kang Ujang lalu kemudian mengancam salah satu pegawai kedai, yakni Surti. Dengan cepat, Partiban kemudian mengambilkan uang untuk Kang Ujang asalkan ia tidak sampai menghabisi Surti. Tak cuman itu, Partiban terpaksa membuatkan Kang Ujang segelas kopi hangat.
Tak berselang lama, Kang Mamat datang menyusul. Saat itu, setelah Kang Mamat meraup uang pemberian Partiban, Kang Mamat menyuruh Ujang segera meninggalkan lokasi. Tapi Kang Ujang ini agak cerdas. Sebelum mereka pergi, Kang Ujang menyuruh geng-geng menghapus rekaman CCTV terlebih dahulu. Di momen itu, Kang Ujang yang sedikit nafsuan kepada Surti mencoba menyentuh boba Surti dengan pistolnya. Tapi hal itu tidak dibiarkan Partiban. Partiban langsung memecahkan gelas di kepala Kang Ujang. Dan saat itu keributan dan adu gelut tak terhindarkan. Yang ternyata Partiban si penjual roti jago silat. Hal itu terbukti ketika Partiban membuat geng Mamat babak belur. Saat ketika Partiban ingin menghabisi Kang Ujang, Kang Mamat langsung mengancam Surti agar Partiban menghentikan amukannya. Dan mau tidak mau, Partiban menyerah. Di kesempatan itu, Kang Ujang yang sakit hati dengan Partiban mencoba membalaskan dendamnya, yang dimana pada saat itu, Kang Ujang terlihat mendekati Cintu. Tak ingin putrinya diapa-apain, Partiban sekencang kilat mengambil sebuah pistol kemudian melepaskan peluru ke kepala para penjahat tanpa ada satupun peluru yang meleset. Setelah ia menghabisi geng Mamat, Partiban seketika lemas tak berdaya. Seolah-olah Partiban tidak percaya akan semua ini. Atas insiden itu, Partiban terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian dan dipenjara 15 hari sebelum sidang dilaksanakan. Singkat cerita, saat di persidangan, jaksa penuntut umum terheran-heran dengan Partiban. Pasalnya, sekelas polisi senior saja tidak mampu menembak dengan terukur. Oleh sebab itu, pihak kepolisian kemudian melakukan rekayasa adegan. Dan terlihat, saat Partiban dites, peluru Partiban tidak pernah meleset, alias pistolnya selalu tepat sasaran. Sementara itu, adik Kang Mamat yang mendoi sang kakak tewas, ngamuk tak tertahan. Dan saat itu, ia menyuruh suaminya mencari dan membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menghabisi nyawa kakaknya itu. Di pengadilan, karena sebelumnya Partiban sudah menyelamatkan banyak nyawa dari serangan hewan buas dan ia juga mendapatkan dukungan dari warga sipil serta netizen, hakim memutuskan Partiban tidak bersalah. Hakim menilai Partiban melakukan pembantaian untuk melindungi diri. Dan akhirnya Partiban kembali menghirup udara bebas. Meskipun kini ia bisa bebas dari jeratan hukum, Partiban masih dirundung gelisah. Pasalnya jaringan geng Mamat pasti akan melakukan balas dendam. Demi menjaga keselamatan keluarga, selama 2 minggu lebih, Partiban dan keluarga tidak pernah keluar rumah. Hingga suatu ketika, ya mungkin karena suntuk di rumah terus, Partiban lalu kemudian mengajak keluarga ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok. Di hari yang sama, Pak Josi mendapatkan kabar dari anggotanya bahwa sekelompok gangster mulai turun 2 minggu lalu. Tapi Kapolsek mereka tidak peduli akan surat peringatan itu. Mendengar hal itu, Pak Josi langsung kasih kabar akan hal itu kepada Partiban. Pak Josi juga menyuruh Partiban segera pulang jika ia berada di luar. Dan benar, baru saja Partiban mencari istrinya, tiba-tiba ia diserang sekelompok gangster. Dan gangster-gangster ini tak lain adalah jaringan geng Mamat yang ingin balas dendam. Partiban melawan. Partiban menunjukkan skill baku hantamnya yang sangat memukau. Bahkan saat itu Partiban menjelma jadi sosok yang sangat kejam. Partiban membabat habis para gangster kecuali ketuanya. Ketua gangsternya lari terbirit-birit takut melihat amukan Partiban. Selepas itu guys, Partiban langsung menemui Pak Kapolsek. Di sana Partiban sangat marah karena Pak Kapolsek tidak memberitahunya tentang kabar para gangster telah membuntuti-nya sejak 2 minggu lalu. Partiban lalu kemudian meminta pengawalan dari polisi demi keselamatan keluarga di rumah. Namun hal itu ditolak Kapolsek. Karena Pak Kapolsek merasa Partiban bukanlah orang penting. Pak Kapolsek merasa gengsi menugaskan salah satu anggota mengawal keluarga Partiban.
Melihat kesombongan Pak Kapolsek, Partiban langsung mencekiknya. Untung saja saat itu banyak polisi membendung keganasan Partiban. Selepas itu, Pak Joshi lalu kemudian memberitahu Partiban bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan pengawalan jika yang bersangkutan tidak memiliki bukti penyerangan terhadap dirinya. Mendengar hal itu, Partiban langsung menyuruh Pak Joshi menghantamnya. Hal itu disengaja Partiban sebagai bukti untuk dibawa ke hadapan Kapolres. Dan benar saja, setelah Partiban memperlihatkan bukti kepada Pak Kapolres, pihak Kapolres langsung menugaskan salah satu anggota untuk mengawal rumah dan keluarga Partiban. Dia adalah Pak Selamat, gemoy dan kini, setelah Partiban mendapatkan pengawalan, Partiban bisa beraktivitas seperti biasanya, yakni menjual roti dan aneka mixu di kedainya. Tapi tiba-tiba guys, seseorang datang mengambil foto wajah Partiban secara diam-diam. Orang tersebut kemudian mengirim foto wajah Partiban ke Harold, adik seorang ketua gangster terbesar dan terkejam di India Selatan. Setelah Harold melihat foto wajah Partiban, dia terlihat sangat kaget. Harold lalu kemudian mencocokkannya dengan sebuah lukisan yang sudah lama tersimpan di markasnya. Dan terlihat wajah Partiban persis sama dengan wajah Leodas, wajah pria yang di lukisan tersebut. Harold lalu kemudian memberitahu sang kakak, dia adalah Antonidas, ketua gangster yang sangat disegani, ditakuti dan sangat kujam. Antonidas pun demikian. Setelah melihat foto Partiban yang mirip dengan Leodas, yakni putra kandungnya, ia langsung turun tangan dan menyerukan kepada geng untuk membawa Partiban kembali ke markas. Bertempat di kedai Partiban. Saat itu, Surti menyuruh Partiban menemui salah seseorang yang mencurigakan sedang duduk di kedai mereka. Partiban lalu kemudian menemui orang yang dimaksud Surti, yang ternyata dia adalah Antonidas. Saat itu, Antonidas langsung menunjuk Partiban sambil mengucapkan, "Kamu adalah Liu." Partiban pun kebingungan. Antoni lalu kemudian mengeluarkan dan menunjukkan sebuah rokok yang biasa ia sebat kepada Partiban. Tetapi Partiban tak tahu menahu soal rokok itu karena ia sendiri tidak merokok. Antoni juga menceritakan sebuah kisah masa lalu, tetapi Partiban juga tidak tahu apa-apa. Entah saat itu Partiban pura-pura atau lupa ingatan, Antonidas tidak mau tahu. Antonidas menyuruh Partiban kembali ke markasnya dan mengaku sebagai Leodas. Malam itu, Pak Joshi juga menceritakan Partiban tentang kedatangan Antonidas yang menemuinya, yang ternyata Antonidas tak lain adalah teman Pak Joshi sendiri, yang dimana kedatangan Antonidas ke tempat mereka tak lain adalah untuk mencari Partiban yang diduga mirip dengan putranya yang dinyatakan hilang pasca kebakaran pabrik miliknya, yakni Leodas. Dan Antonidas meyakini bahwa Partiban adalah sosok Leodas yang telah lama menghilang. Di rumahnya, Partiban terlihat gelisah, seolah-olah ada yang mengganjal di benaknya. Keesokan harinya, ketika Satya selesai berbelanja di sebuah minimarket, simpatisan geng Mamat tiba-tiba menyerangnya untuk balas dendam. Tapi tiba-tiba Antonidas menghentikan langkah para penjahat. Antonidas menghabisi para preman dengan sangat kejam. Di momen itu, Antonidas memberitahu Satya bahwa dirinya tak lain merupakan kakek dari Cintu alias ayah kandung sang suami. Antonidas juga menceritakan Satya bahwa selama ini Partiban telah membohonginya. Partiban merupakan seorang gangster kejam yang telah menghabisi ratusan nyawa. Malam itu, Satya terus memikirkan omongan Antoni. Saking kepikirannya, Satya sampai bermimpi melihat sang suami seperti penjahat. Di samping Pak Joshi terus mencari tahu fakta-fakta tentang Leodas, Satya pun demikian. Satya berbohong ke Partiban.
Secara diam-diam, ia terbang ke India Selatan untuk mencari kebenaran tentang Partiban di rumah salah satu orang terdekatnya, yakni Kang Asep. Sementara itu, Pak Joshi pun demikian, terlihat bertemu dengan salah satu napi terpidana mati yang tak lain orang terdekat Leodas. Dia adalah Kang Souza. Awalnya, Kang Souza tidak mau bercerita, tapi karena Pak Joshi akan membantunya meringankan hukumannya, Kang Souza pun tersenyum lebar. Dan beginilah ceritanya guys. 20 tahun yang lalu, Antonidas adalah sosok mafia narkoboy yang berlindung di balik pabrik rokoknya. Alias pabrik rokok hanyalah branding, tetapi yang mereka perjualbelikan adalah narkoboy. Antonidas sangatlah kejam, beringas dan tak kenal kompromi. Selain itu, Antonidas juga sangat kental dengan ritualnya, yakni menyembelih kambing setiap bulannya. Hal itu dilakukan Antonidas agar bisnisnya semakin maju. Namun seiring waktu berjalan, keyakinannya menjadi sesat. Bukannya lagi kambing yang disembelih, tetapi manusia. Wow. Salah satu orang kepercayaan Anthony saat itu adalah Harold, adiknya. Harold ditugaskan mengecek barang-barang haram yang akan dipasok. Dan siapapun yang berani menipunya, Harold tak segan-segan menghabisinya di tempat. Sementara Leodas bertugas sebagai tukang pukul. Mau siapapun itu, entah itu polisi, pejabat, gangster, Leo tidak ada takutnya. Leo memiliki seorang adik kandung yang tak kalah ganasnya. Dia adalah Elisa. Bisa dibilang Leo dan Elisa merupakan dua ujung tombak Antonidas. Hingga suatu ketika, nama Leo dan Elisa muncul di buku ramalan dukun khusus Anthony untuk dijadikan tumbal. Mengetahui hal itu, Antonidas histeris seketika karena harus merelakan salah satu anaknya. Sebelum Antonidas memulai ritual, Anthony menangis meminta maaf. Leo pun demikian, mengesalkan sang ayah mengambil keputusan ini. Leo mengesalkan terhadap keyakinan sang ayah yang masih saja percaya dengan hal-hal di luar Nurul. Dan saat itu, Leo menyuruh sang ayah melepaskan mereka sebelum ia ngamuk. Di momen-momen itu, Elisa juga mengungkapkan sebuah fakta yang ia sembunyikan dari Leo, yang ternyata ibu mereka juga merupakan korban dari kesesatan ayahnya. Dan saat itu, Antonidas pun memilih Elisa untuk dijadikan tumbal. Tapi hal itu tidak dibiarkan Leo, dan disinilah seperti biasa, seperti yang kita ketahui guys, Leo mengamuk hingga ikatan tali di tangannya terputus. Adu mekanik dan adu gelut antara Leo dan ayahnya sendiri terjadi sangat sengit. Selepas Leo membuat habis anak buah ayahnya, Leo kemudian membakar seluruh isi pabrik. Tapi saat itu Elisa harus tumbang di tangan Harold. Elisa tewas ditusuk Harold, pamannya sendiri. Ketika Leo bangkit untuk balas dendam, tiba-tiba sang ayah mem-BHD-nya sehingga Leo tidak berdaya. Dan saat itu pula, drum-drum minyak diledakkan menyebabkan terjadinya kebakaran hebat. Menurut Kang Souza, saat ia bercerita ke Pak Joshi, Leodas tewas di lahap api. Pak Joshi belum yakin, ia kemudian memperlihatkan foto Partiban. Tetapi Kang Souza tidak melihat sosok Leo di wajah Partiban. Kang Souza kenal betul tatapan Leodas. Sementara di kediaman Kang Asep, terlihat beliau mengeluarkan ijazah dan foto-foto Partiban masa kanak-kanak untuk diperlihatkan ke Satya. Terlihat juga sebuah isi surat tulisan Partiban yang mengkabarkan dirinya orang yang gigih dan suka berbuat baik. Dan selepas Satya yakin tentang asal-usul sang suami, Satya pamit pulang.
Sesampainya di rumah, Satya kena ulti dari sang suami. Partiban sangat marah kepada Satya yang tidak mempercayainya sebagai Partiban. Bahwa apa yang ia lihat, apa yang Satya saksikan tempo-tempo hari adalah semata-mata demi melindungi keluarganya. Partiban menghabisi para penjahat bukan berarti dia jago, adu mekanik, ataupun mantan gangster kejam dugaan Satya, melainkan semata-mata demi melindungi keluarganya. Mendengar hal itu, Satya pun meminta maaf atas kecurigaannya selama ini dan mereka langsung berpelukan. Tapi guys, baru saja mereka baikan, tiba-tiba Antonidas menghubunginya. Ternyata Antonidas sudah menunggu Partiban di luar rumah. Saat itu Antonidas hanya meminta Partiban datang ke markas dan mengaku sebagai Leodas. Jika tidak, Antonidas tak segan-segan akan menghabisi Sudu yang sudah ia culik. Mendengar hal itu, Partiban langsung menyuruh Satya bersembunyi. Saat itu, lewat telepon, Partiban mencoba menjelaskan Antoni bahwa ia bukanlah putranya seperti dugaannya. Tetapi Antoni tidak mau tahu. Antonidas sangat yakin dan Antonidas menyuruh Partiban menemuinya di markasnya jika Sudu mau selamat. Mendengar hal itu, Partiban langsung mengejar geng Antonidas bersama Pak Slamet. Dari belakang, bermodalkan sniper Kar 98K, Partiban menembak mobil geng Antoni satu persatu. Entah bagaimana caranya saat itu, Partiban berhasil mengambil alih salah satu mobil anak buah Antoni. Partiban lalu kemudian mengaktifkan nos mobilnya dan menabrak mobil geng-geng Antonidas. Di saat itulah Partiban berhadapan langsung dengan Antoni dan adu mekanik pun terjadi sangat sengit. Saat itu Partiban berhasil menumbangkan Antonidas. Dalam keadaan ketidakberdayaannya, Antoni meminta Partiban mengaku sebagai Leodas anaknya. Entah saat itu Antoni tewas atau bagaimana guys, Harold yang mengetahui tumbangnya sang kakak meminta Partiban membawa Antoni ke markas jika nyawa Sudu ingin selamat. Dan mau tidak mau Partiban langsung membawa Antonidas menggunakan ambulans. Tetapi sesampainya di pertengahan jalan, Partiban terlihat menyerahkan Antonidas ke salah seseorang. Sedangkan ia sendiri melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta api. Singkat cerita, sesampainya di markas Harold, Partiban pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Leodas yang mereka cari. Partiban juga memperlihatkan bukti foto-foto dan ijazahnya saat masih kecil. Harold tidak percaya. Harold terus memaksa, bahkan saat itu Harold sudah menugaskan gengnya untuk menghabisi Satya dan Cintu jika Partiban tidak mau mengaku. Tetapi guys, baru saja geng Harold memasuki rumah Partiban, mereka terkena jebakan yang sudah dipasang Partiban sebelumnya. Tak cuman itu, Pak Yosi juga sudah disiapkan untuk mensniper mereka. Bahkan Pak Slamet yang dalam kondisi diinfus pun sudah bersiap di dalam rumah untuk mem-BHD para penjahat yang berani coba-coba masuk. Dan satu hal yang membuat kita tercengang, ketika salah satu penjahat berhasil masuk ke kamar Satya, Heina peliharaan Partiban sudah menunggu. Dan apa? Ya, penjahat itu langsung diterkam hingga tewas. Harold yang mengetahui hal itu langsung menendang Partiban hingga ia terjatuh di hadapan ratusan gangster Harold. Harold kemudian melemparkan percikan api ke baju Partiban, tetapi Partiban berhasil membuka bajunya yang terbakar. Dan ketika anak buah Harold ingin mencoba mengeksekusi Partiban, Partiban langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Partiban mengamuk dan membabat habis semua gangster Harold dengan sangat amat kejam. Selepas meratakan semua anak buah Harold, Partiban langsung adu mekanik dengan Harold. Karena kalah mekanik, Harold kemudian mengambil sebuah pistol. Tetapi dengan cepat Partiban merampas pistol di tangan Harold. Di momen itu, Harold menyerah.
Harold menyadari bahwa Partiban yang ia hadapi bukanlah Leo seperti dugaannya. Tapi tiba-tiba, Partiban berdiri dan tertawa lepas. Yang ternyata memang benar guys, Partiban itu adalah Leodas, putra sulung Antonidas. Hal itu terbukti dari cara Partiban memegang pistol dan cara menembak. Cara dan gelagatnya tidak bisa disembunyikan. Hal itu juga terungkap dari pengakuan Partiban sendiri. Ternyata selama ini ia menggunakan nama Partiban hanyalah untuk menyamar. Partiban juga sudah menyeting Kang Souza dan Kang Asep jauh sebelumnya untuk tidak mengungkap jati dirinya kepada siapapun. Dan hal ini ia lakukan untuk menghindar dari ayahnya. Ia tidak ingin kembali ke dunia gelapnya guys. Jika kalian bertanya kenapa Antonidas menginginkan Leodas kembali, karena semenjak insiden 20 tahun lalu, Antonidas bangkrut. Antonidas bangkrut karena ujung tombaknya yakni Leo meninggalkan gangster. Itulah sebabnya Antonidas sangat menginginkan putranya kembali lagi ke markas. Selepas Partiban membakar pabrik dan kesesatan ayahnya, Partiban kemudian memesan Sudu untuk tidak buka mulut ke ibunya tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi di akhir cerita, ketika Partiban alias Leo memulai hidup tenang kembali, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seseorang yang jika didengar dari suaranya, orang tersebut tak lain adalah ayahnya sendiri, yakni Antonidas. Leo. Akankah ada kelanjutan filmnya? Kita tunggu saja guys. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.